Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasihmu. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita sudah nyatakan kasih setiamu besar selamanya. Oleh karena itu kita mau nyanyikan lagu yang kedua, Kuasamu terlebih besar. Kita nyatakan Tuhan hanya Engkau penolongku, yang selalu setia bersamaku. Dalam yakin dan percayalah bahwa hanya Dia penolong satu-satunya dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kita nyatakan Tuhan hanya Engkau penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Tuhan yang setia bersama kita. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat menolongku ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jikalau saat ini di dalam hidup kita banyak keinginan kita, doa-doa kita yang belum mungkin dijawab Tuhan, tapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Kadang-kadang doa kita tidak dijawab Tuhan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan dan nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Kita ulang lagu ini dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau yang selalu setia bersama kami. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu
memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Untuk menyambut barisan prosesi, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sambutan dan warta jemaat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan Shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Penekanan warta jemaat Minggu 15 Maret 2026 GBKP Runggun Bogor Barat. Bidang koinonia. Yang pertama, permata. Akan dilaksanakan PA Permata pada hari Minggu 15 Maret 2026 di rumah pastori pukul 10 WIB sampai dengan selesai. 2. Saitun. Yang pertama, PA Saitun dilaksanakan pada hari Kamis 19 Maret 2026 jam 9.30 WIB bertempat di Saung DUB Buah Page. Tuan rumah keluarga Bapak Agri Tarigan dan Nande Darias Sebayang. Pengelayasi atau penyimpul Pertua Emeritus Nande Risna Tarigan. Yang kedua, doa pagi selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Maret 2026 jam 7 WIB di ruang sermon GBKP Runggun Bogor Barat. Diharapkan partisipasi kehadiran semua jemaat dalam doa pagi. Doa pagi dilaksanakan untuk semua jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Berikutnya KAKR. Akan diadakan PA kelas kecil dan kelas tanggung pada hari Minggu 15 Maret 2026 jam 10 WIB di rumah pastori. Yang kedua, Persekutuan Doa Pelayan KKR Runggun Bogor Barat akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 jam 13 WIB di ruang KAKR. Pembicara Jul Bintor Kembaren. Diharapkan kehadiran seluruh pelayan KAKR. Bidang koinonia. Yang pertama, karitatif. Yang pertama, memberikan kata penghiburan kepada keluarga Bapak Putri Sinulingga, Runggun Bogor pada hari Selasa 17 Maret 2026 jam 19.30 WIB di GBKP Runggun Bogor. Renungan Pendeta Mestika Ginting. Yang memberikan kata penghiburan
mewakili Runggun Bogor Barat, Pertua Bapak Moses Sembiring. Diharapkan kehadiran semua jemaat. Selanjutnya sekretariat. Yang pertama, sosialisasi hasil kerja tim pengadaan tanah GBKP yang kedua di Bogor dilaksanakan pada hari Senin 16 Maret 2026 jam 20 WIB via Zoom meeting. Diharapkan kehadiran Pendeta Emeritus Pertua Diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua jemaat. Yang kedua, pada kebaktian Minggu 15 Maret 2026, Pendeta Melda Beru Tarigan STH melayani ke GBKP Runggun Bekasi. Yang melayani ke GBKP Runggun Bogor Barat, Pendeta Julia Pratena Brutarigan MSI dari GBKP Runggun Yogyakarta. Selamat melayani, manban turang kami pendeta untuk hari ini. Majelis GBKP Runggun Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun periode tanggal 9 sampai 15 Maret 2026 Bapak Ibu Saudara terkasih yang tercantum dalam warta jemaat. Panjang umur, sehat-sehat, sukses dan sukacita dalam Kristus. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Khusus bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, nanti pada saat ibadah selesai mohon bisa ke pintu keluar untuk bisa disalami oleh seluruh jemaat. Kemudian juga kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan periode tanggal 9 sampai 15 Maret 2026 kepada Bapak Ibu yang tercantum dalam warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati, menjadi keluarga yang senantiasa bersukacita. Warta jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam WAG sektor masing-masing atau WAG Bogor Barat. Untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami undang untuk hadir depan untuk bisa memperkenalkan diri. Shalom, dijua-jua buat kita semua. Saya pertama kali di kebaktian di sini, tapi pernah sekali ada pasu-pasu namanya Dea dengan Semi di sini. Saya dari Nandi Agung Purba dari GBKP Rawamangun. Saya berada di Bogor ini, kebetulan anak saya ditugaskan di Bogor. Jadi sudah 2 minggu tidak pulang, jadi saya menjenguk dia. Kebetulan ini hari Minggu, saya bekerja di GBKP Rawamangun. Bujur. Selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang terkasih di GBKP Bogor Barat. Selanjutnya kami mengundang panitia Paskah untuk hadir ke depan. Shalom. Majua-jua Aman Bantakrina, kami dari Panitia Paskah akan menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian acara Paskah kita. Yang pertama adalah aksi puasa Passion 4. Dalam Passion 4, jemaat masih diajak untuk berpuasa sebagai bentuk perenungan akan sengsara Tuhan Yesus menuju penyaliban.
Puasa akan kita laksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu dengan ketentuan tidak mengkonsumsi minuman manis, serta jemaat diajak untuk tidak menggosip atau bergunjing atau menyebarkan berita desas-desus. Lalu di hari Rabu kita akan melaksanakan puasa penuh atau tidak makan dan tidak minum dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam dalam kurun waktu 12 jam dengan waktu dapat disesuaikan. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti puasa penuh karena kondisi yang kurang memungkinkan, dapat mengikuti sesuai ketentuan yang ada. Mari jemaat GBKP Runggun Bogor Barat agar dapat mengikuti rangkaian Minggu Passion ini dengan penuh kesungguhan dan penghayatan akan iman kita. Yang kedua adalah aksi Paskah. Dalam rangka Paskah, GBKP Runggun Bogor Barat mengadakan pengumpulan dana untuk YKAI atau Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dukungan dapat disalurkan melalui BCA terlampir atas nama Sevana Maya Rey Singarimbun. Konfirmasi dapat dilakukan melalui WA ke nomor Nande Alvaro Ginting. Harap menambahkan kode 001 di akhir nominal, contohnya Rp501, atau dapat diserahkan langsung ke meja aksi di pintu depan gereja sepulang ibadah. Mari kita ambil bagian dalam aksi kasih ini, dan untuk update dana dapat kita cek di WAG WAG warga Bogor Barat. Mari kita saksikan video YKAI berikut ini. Kanker pada anak bukan hanya tentang penyakit, tapi tentang perjuangan dan harapan. Setiap tahun, banyak anak di Indonesia harus menghadapi kanker di usia yang masih sangat muda. Namun, di balik rasa sakit dan ketakutan, selalu ada senyum, semangat, dan keberanian luar biasa. Yayasan Kanker Anak Indonesia hadir untuk menjadi pelita di tengah perjuangan mereka, memberikan dukungan, pengobatan, pendidikan, transportasi, dan family support agar setiap anak tetap bisa bermimpi. Kami percaya setiap anak pejuang kanker berhak untuk sembuh. Kiranya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk anak-anak GKAI. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kita akan masuk ke dalam narasi Passion keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah rumah di Betania, Maria memecahkan botol pualamnya. Ia tidak menahan apapun. Ia menumpahkan minyak nardus yang paling mahal ke kaki Yesus, hingga keharumannya memenuhi seluruh ruangan. Kasihnya tidak lagi tersembunyi, ia menjadi aroma yang nyata. Dalam keheningan ini, kami mengundang kita semua untuk memikirkan satu orang dan mengingatnya. Satu jiwa yang paling ingin kami bawa ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Mungkin dia sedang dalam pergumulan berat, mungkin dia sedang menjauh dari Tuhan, atau mungkin dia adalah seseorang yang sangat kami sayangi. Biarlah kepedulianmu saat ini menjadi narwastu yang harum di hadapan Tuhan. Saat kamu memikirkan dan merenungkan nama itu, kamu sedang membawa jiwa tersebut ke kaki Yesus. Ingat dan doakanlah nama itu. Doakan sebagai komitmen kasihmu sepanjang Minggu Passion ini. Sebagaimana Kristus telah memberikan segalanya bagi kita,
biarlah hidup dan doa kita menjadi aroma yang memuliakan namanya. Selamat berdoa untuk orang tersebut dan berkomitmen, dan selamat menjalankan segala utusan dari Tuhan dalam passion keempat ini. Tuhan memberkati. Kita masuk ke pengantar ibadah. Minggu ini disebut Minggu Letare, yaitu Minggu Pasion yang kelima, yang artinya nyatalah. Ibadah ini mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus dalam menyatakan kebaikannya, membela manusia dari kuasa kegelapan. Sebagai anak-anaknya, kita dipanggil untuk ikut memikul salibnya. Yesus adalah terang dunia. Oleh karena itu, sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk menyatakan terang Kristus dalam kehidupan kita dan namanya dipermuliakan. Kita masuk dalam saat teduh. Persiapkanlah hati kita untuk menghadap Tuhan dengan merasakan kebesaran kasih-Nya, sehingga kita mampu bersyukur atas segala pemberiannya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama, kedua, dan bait yang kelima, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah
Di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, di dalam nama Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan terang bagi kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio berlandaskan 1 Petrus 5 ayat 9 berbunyi demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk ke dalam pengakuan atas kelemahan manusia secara responsoria. Jemaat akan meresponnya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29. Ya Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Sesungguhnya kami tidak layak di hadirat-Mu, karena Engkaulah Allah yang kudus, penuh kasih dan kuasa. Kami mengaku berdosa di hadapan-Mu, ya Tuhan.
Kami sering tidak mengingat akan besarnya kasih-Mu yang mau berkorban untuk menggantikan kami. Kasih-Mu yang besar telah nyata dikala kami sakit, di dalam pekerjaan, keuangan, dan di dalam segala hal pada kehidupan kami. Terkadang kami menyalahkan-Mu atas kelemahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sering kami tidak menyadari siapa kami di hadapan-Mu, dan kami merasa lebih mampu daripada-Mu, ya Tuhan. Perkataan dan perbuatan kami mencemarkan nama-Mu. Mata yang seharusnya melihat kasih dan kemuliaan-Mu, seringkali kami arahkan kepada yang jahat. Mulut yang seharusnya memuji nama-Mu, seringkali mengucapkan sumpah serapah yang menyakiti hati sesama kami. Tangan yang seharusnya menopang yang lemah, seringkali kami gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kaki yang seharusnya untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, seringkali kami menyimpang dari jalan-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengaku bahwa hidup kami sudah jauh dari Engkau. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita meminta pengampunan dan kekuatan kepada Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat yang ketiga. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya kepada kita dari kitab Yoel 2 ayat 13. Demikian bunyinya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita bersyukur atas penebusan-Nya. Untuk itu kita memuji Dia dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232.
kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mendengarkan panggilan untuk turut serta dalam penderitaan Yesus. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Markus 10 ayat 29 sampai 30. Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk meneguhkan kita ikut serta dalam penderitaan Yesus, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kami mengundang PJJ Yasmin untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kami persilahkan.
Kiranya puji-pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita seluruh jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada pembacaan firman Allah bagian yang pertama dari Yesaya 54 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakan secara tunggal, mari kita menyimak bersama-sama. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihibur. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu lazuardi. Aku akan membuat puncak-puncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan seluruh tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah damai sejahtera anak-anakmu. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut lagi, dan engkau akan jauh dari kegentaran, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukan berasal dariku. Siapapun yang menyerbu engkau akan rebah menghadapi engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang mengembus api dan menghasilkan senjata menurut keahliannya. Tetapi aku juga yang menciptakan pemusnah untuk merusaknya. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Itulah bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima dariku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan doa-doa kami pada hari ini, di dalam sukacita, di dalam pengharapan, di dalam kerinduan kami yang terdalam, untuk disapa Tuhan sampai ke hati kami, pikiran dan jiwa kami, bahkan tubuh jasmani kami, sampai pada harapan dan keinginan kami, mimpi-mimpi kami, kerinduan kami ada di dalam Engkau. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga rindu mau merasakan nyata kasih Tuhan di dalam hidup kami. Mau merasakan dan nyatalah kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tak pernah berhenti harapan kami kepadamu. Terus berharap di dalam hidup ini dan percaya bahwa Allah itu nyata dalam hidup kami. Kuasa Allah ada di dalam segala aktivitas hidup kami. Kami merindukannya, kami mengimaninya,
kami menghidupinya di dalam perkara-perkara hidup kami. Berbicaralah kepada hamba-Mu, berbicaralah kepada kami, berbicaralah sampai ke hati kami yang terdalam ya Tuhan. Karena kami menyambut dengan sukacita betapa Allah yang kami sembah itu hidup nyata dan mampu membawa kami melalui segala pengalaman iman, mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan nama Allah saja. Inilah doa-doa kami, syukur kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerinduan yang sudah begitu lama kami datang dari Jogja sampai di sini, dan biarlah kiranya melalui firman ini membawa persekutuan kita nyata di dalam Tuhan, mendatangkan berdampak baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Kami baca secara tunggal. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Ia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah ia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Nyata. Kata nyata di dalam arti kamus ada. Nyata bahwa hari ini kita ada di dalam ibadah ini. Amin. Nyata bahwa di ruangan gereja ini, kalau kita melihat kiri kanan, berapakah jendelanya? Entah otomatis, entah tidak. Nyata ada jendela. Nyatakah ada kursi kita? Nyata. Pernah kita hitung berapa kursi di gereja ini? Mungkin belum. Tapi nyata, benda itu ada. Saya dan kamu semua nyata ini, nyata.
Melabur nipin-nipin kita tidak bermimpi. Benar, ini nyata. Wow, gereja ini nyata. Kami mau mengajak, mari kita bersalaman dengan saudara kiri kanan. Lihat wajahnya, nyata kan? Damai Kristus, damai Kristus. Pegang tangannya, damai Kristus. Amin. Damai Kristus. Wow, luar biasa. Mestak Trina, lepas semuanya kuasa-kuasa yang letih lelah ini. Amin. Nyata bahwa Allah juga ada. Nyata hari ini kita bersama. Nyata penyakit juga ada, benar? Ya, nyata itu nyata. Nyata bahwa menantu ada yang menyebalkan, betul? Nyata itu kenyataan. Kantong kempes juga nyata. Nyata. Pertanyaannya hari ini di dalam satu pertanyaan, nyatalah kuasa Tuhan. Benarkah ada kuasa Tuhan itu? Mari kita tonton sekali lagi film ini agar meresap di hati kita. Bagaimana Yesus menyapa orang buta, menyatakan kuasanya. Mari kita tonton film ini. 3 menit. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Nyata kuasa Tuhan ya. Sangat nyata.
Bagaimana kita mengatakan kenyataan ini dalam bahasa sosiologi? Nyata itu ada, positif, terjadi, bukan mimpi, ada. Apakah bentuk, apakah tindakan, nyata itu dapat dirasakan, baik yang melihat, baik yang memberi, baik banyak orang. Nyata, letare, nyatalah kuasa Allah. Pertanyaannya, siapa yang berhak mengatakan nyatalah kuasa Allah? Siapa yang berhak mengatakannya? Teori Y mengatakan, tanyakan apa yang terjadi dalam hidupmu, dirimu, keadaanmu. Siapa yang berhak mengatakan melalui tema ini? Nyatalah kuasa Allah. Aku saja atau kamu? Siapa? Siapa yang berhak mengatakan nyatalah kuasa Allah? Atau orang yang beriman? Atau orang-orang penting di gereja? Atau hanya yang duduk di mimbar? Atau orang-orang yang merasakan? Siapa? Siapa yang berhak mengatakan nyatalah kuasa Allah? Ngeri sekali ya. Pertanyakanlah ibadah minggu. Sedang apa aku di gereja ini? Tanyakan di hati kita. Nyata enggak ya kuasa Allah sama aku? Mari kita lihat PPT yang satu ini. Ya. Baik. Pertanyaannya di sini. Mengapa harus nyatalah kuasa Allah? Kenapa harus nyata kuasa Allah? Teori why? Pertanyakan di dalam diri kita. Enggak usah banyak tanya lah. Perpuluhan itu untuk apa? Enggak usah banyak tanya. Pokoknya kita sudah memberi. Musyawarah ngawan bentar lagi. Udah aman-aman aja kita. Hari ini juga bukan kita katakan kata ekstrim menggugat Allah, bukan. Tetapi pertanyaannya untuk diri kita, membawa kesadaran diri kita masing-masing. Di dalam kegembiraan salaman cipika-cipiki tadi, di dalam bersalaman, tanyakan di dalam hati kita, mengapa harus nyatalah kuasa Allah? Mengapa? Sehingga masuklah ke hati kita pertanyaan itu, pikiran kita, kesadaran kita dibangun untuk bangkit dengan kesadaran yang imani di dalam Kristus, yang rohani di dalam Dia, yang bijak di dalam Dia. Mengapa saya harus masuk ikut rangkaian Paskah? Kenapa? Kalau nggak ikut nggak apa-apa kan? Boleh nggak aku nggak ikut? Kenapa? Bertanyalah kepada diri kita, kenapa saya Kristen? Kalau aku nggak Kristen boleh? Kenapa? Pertanyaan ini kita sampaikan ke dalam satu pertanyaan. Mengapa harus nyatalah kuasa Allah? Siapa yang buta tadi? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab. Yang buta tadi adalah seorang anak yang lahir sejak kecil, sejak lahir dia buta. Apa begitu? Buta sejak lahir. Itu terjawab. Bagaimana? Mengapa harus nyata kuasa Allah? Kami mendapatkan 4 di sana. 4 jawaban yang boleh kita gumuli menjadi referensi sampai ke hati yang terdalam, membangkitkan iman kita di dalam passion yang kelima ini. Dalam yang pertama, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Di sini dikatakan penglihatan yang dicelikkan menjadi sangat penting, dipulihkan. Cara yang dilakukannya air ludah. Dalam bahasa Karo air ludah cidurna. Cidur. Dia mengambil tanah dan menjadikan tanah itu seperti lumpur. Ketika tanah itu jadi lumpur, dia tempelkan ke matanya. Orang buta itu lihat gambar itu. Ditempelkan. Kalau kita hayati gambar itu, tangan Allah menyentuh manusia. Roh Allah, kuasa Allah, rencana Allah, kehendak Allah.
sampai kepada orang buta itu. Yang kedua adalah kita lihat dia menyembuhkan sebagai tanda kuasa Allah tadi. Yang kedua, orang buta ini sangat sedikit mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus menjamah dia, dan dalam film tadi sedikit mengelak dia ya, tetapi Yesus tetap merencanakan sesuatu, tidak bisa ditolak. Sehingga orang buta ini boleh disembuhkan. Dia tidak begitu banyak mengenal Yesus, tetapi kita tahu bahwa dia tahu namanya Yesus. Kalau kita teruskan membaca ini, maka para imam menanyakan kepadanya dan merasakan kasih Allah yang besar. Mengalami Tuhan, kami menyebut ini mengalami Tuhan. Yang ketiga, mengapa harus nyatalah kuasa Allah? Berarti setelah kita mengalami kuasa Allah, Yesus memiliki ketenangan yang mendalam. Mengapa kami mengatakan ini ketenangan mendalam? Kalau kita baca di pasal 8, maka banyak orang mau melempar Yesus, mau membunuh dia karena dia menyaksikan melalui dialah kuasa Allah terlihat. Orang mengatakan, siapa dia? Oh, ini setanan. Tetapi Yesus melewatinya dan dengan tenang dia datang berjumpa dengan orang buta bahkan menyembuhkannya. Saya secara pribadi di sini mengalami banyak sekali satu refleksi dalam hidup saya. Benar sekali ya, Yesus sumber ketenangan itu telah memperlihatkan bahwa di dalam dia tidak ada yang bisa menghalangi apapun jika dia ingin melakukannya. Di dalam Yesus tidak ada terprovokasi bahwa dia terganggu dengan ucapan orang. Dia tenang. Dia melakukan kebaikan itu bukan karena kata orang, tetapi karena Allah Bapa kehendaknya untuk disampaikan, untuk menyatakan betapa besar kasihku kepadamu anakku. Demikian Tuhan Yesus mau kita katakan bahasanya. Nah saudara-saudara, yang keempat, dalam kitab Yesaya 54 dalam bacaan kita, di situ Yesaya memberikan satu kata kunci yang sangat baik. Apa? Pengharapan. Sekalipun di dalam penderitaan, di dalam kitab Yesaya pasal 54, tapi akan ada datang juru selamat, pengharapan. Hidup di dalam pengharapan. Kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu di bulan Januari, Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru yang memegang kuat kita. Digambarkan batu penjuru itu ada di pojok satu bangunan, maka dialah menopang batu yang ada di dalam satu bangunan. Yesus batu penjuru kita yang menopang hidup kita masa lalu, sekarang dan ke depan. Pengharapan itu di dalam Yesus membawa kita berpengharapan dengan kuat. Masa yang lewat, sekarang dan yang akan datang. Amin. Berpengharapan. Dalam kitab Yesaya belum datang Yesus, tetapi Yesaya mengklaim percaya di dalam bahasa Inggrisnya trust. Percaya dalam bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini? Ada? Percaya pitados. Te nina kalak karo. Seluruh dunia dengan bahasanya mengarah kepada Allah. Seluruh dunia mengarah kepada Allah. Solidio Gloria, kemuliaan hanya untuk Allah. Percaya. Allah yang kita sembah itu turun dan datang ke dunia. Dialah Yesus selama waktu masih siang. Selama waktu Allah ada, saat kita hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita dalam satu pertanyaan. Apakah mata iman kita buta? Kita jawab masing-masing. Apakah nampak kuasa Allah dalam hidup kita seperti orang buta ini tadi? Jika Allah memakai kita menyatakan kuasanya, apakah kita bersyukur?
Kami merenungkan kalimat-kalimat ini bersama pendeta-pendeta dengan satu kata. Kenapa selama ini kita berpikir bahwa ketika ada persoalan, di situ kita diuji. Betul, itu betul. Ketika ada masalah-masalah, kita juga biasa mengatakan, pasti ada berkat Tuhan di dalam. Betul, itu sangat betul. Ketika ada pergumulan-pergumulan, kita juga mengatakan bahwa Allah sedang menguji saya. Ya, satu bagian mungkin saja bisa untuk mendorong kita. Dalam satu perenungan yang mendalam juga, mari sama-sama kita menambahkan koleksi dalam pikiran kita. Kenapa saya jadi target Allah untuk dapat menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidup saya. Amin. Hari ini ada target Allah bagi kita semua. Dia buat target dengan passion kelima ini. Dia menargetkan kita seperti kepada orang buta itu tadi. Tidak dia kenal Yesus, tetapi dia targetkan datang. Nyatalah selama ini dia sudah tidak melihat dunia. Buta terhadap situasi. Bahkan dia juga harus berusaha turun ke air Siloam, diutus, disuruh, dan dia mau, dia percaya. Pitados, teia, percaya, believe, trust, datang. Dia mau mengikut Yesus, percaya, dan dia membasuh matanya. Wow, luar biasa ya. Kami tadi membayangkan satu lagu tadi bersama di dalam janji penebusan Allah. Betapa bahagia, betapa senang. Selamatlah jiwaku. Saat kita nyanyikan itu, saya membayangkan orang buta ini. Selamatlah jiwaku. Saya juga membayangkan peristiwa-peristiwa yang telah saya lalui. Detik-detik kami berempat di mobil hampir bertabrakan dengan tronton. Ya, anak saya puji Tuhan diberikan Tuhan 2. Kami pulang ke Medan. Begitu bersuka citanya ngobrol. Tiba-tiba di depan itu belokan. Dan seperti terkejut naras. Membanting setir. Karena dari sana juga membanting setir. Tidak tahu berapa incinya itu. Saya ingat kembali dengan lagu ini. Wah, selamatlah jiwaku. Selamatlah kami melewati hari-hari yang lalu. Hari ini juga diingatkan Tuhan. Mungkin saudara-saudara diingatkan. Betapa banyak Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin. Ketika kita bernyanyi, Tuhan izinkan kita mengingat-ingat masa lalu. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Wow, berapa rupiah itu kematian 4 orang gak bisa dibayar. Tuhan menyelamatkan. Kalau kita renungkan lagi tiap hari masih ada nafas kehidupan. Betapa Tuhan berikan oksigen ini. Pernah bersyukur saat bernafas? Lah ingat, tapi mati rempet, tiba-tiba mati. Mati gak bisa. Tadi baru bertemu kami. Bertemu baru nelpon. Baru nelpon. Terkejut kita mendengar kematian. Menjadi kontroversi. Bersyukur saat bernafas pernah. Ini enggak sate. Bersyukur. Kalau orang Cina lebih suka, mereka ada istilah meditasi Zenki katanya. Mereka rasakan nafas itu sampai ke hati. Well-being. Merasakan nafas itu ada sampai ke hati. Teori ini juga mengingatkan kesadaran, menyadarkan hati, pikiran yang sudah amburadul. Coba nanti dalam doa syafaat 3 kali kita praktekkan nafas, rasakan pikiran kita ke sini, turun. Itu bisa dilakukan dan banyak teori. Mungkin kamu di sini juga sudah melakukan. Persoalannya, sudahkah kita mengatakan bahwa aku bersyukur masih ada nafas? Ini menjadi ingat-ingatan ketika kita sampai pada perenungan hari ini.
wajarkah kita diberkatinya jika menjadi target Allah untuk menyatakan kuasa-Nya bagi dunia? Kan wajar ya, Tuhan juga memberkati kita kalau kita jadi targetnya. Coba bayangkan, kita ini udah target Allah. Wajar nggak Tuhan juga memberkati kita kalau kita sadari? Wajar. Dipakainya kita pun diberkatinya. Ada persoalan-persoalan yang perlu kita jawab. Di mana kita memasuki hati kita untuk orang muda. Halo orang muda, Shalom Permata. Datang ke Jogja ya. Healing dan berkomunikasi kita. Bergembira menikmati masa muda. Bukan karena uangnya ya, bukan karena ongkosnya. Sisihkan pun bisa itu, datang ke Jakarta, ke Jogja. Naik sepeda boleh. Kapan sampainya ya? Ya. Jalan kaki juga boleh kalau ekstrim ya. Pasti sampai. Namun demikian pesannya hari ini adalah wajarnya kita ini semua diberkati anak Tuhan ini. Wajar? Wajar ya, sangat wajar. Kitalah target Tuhan tadi. Biarlah hari ini persoalan-persoalan kita sadari bahwa Allah sedang memakai kita untuk menyatakan kuasa-Nya bagi dunia. Baik tubuh kita ini. Dia ingin menyatakan kuasa-Nya. Baik juga kalau hari ini kita punya hutang, jangan takut bahwa Tuhan akan melunasi. Sadarlah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau hari ini orang yang berhutang itu kita jumpai, gak usah naik darah ya. Atau ada pun keluarga kita selalu kalau nelpon tolong kirimkan dek. Gak usah, berarti Tuhan menargetkan kita untuk lebih memberi. Ada rencana Tuhan bahwa kita juga diberikannya. Kalau hari ini orang muda juga selalu mencari kesempurnaan untuk menikah. Gak usah kita orang tua terlalu maksa. Mau bagaimana? Kamu orang muda gak usah dipaksa menikah kan? Setuju ya? Setuju ya? Janganlah kita memberatkan hidup yang sudah berat, ringan di dalam Tuhan. Karena Tuhan hadir hari ini mau menyatakan kuasa-Nya, itu saja. Biarlah hari ini juga kita ditutup dengan kuasa Tuhan dalam perenungan kita yang mendalam. Kami membawa satu pantun dari Yogyakarta. Kulihat tadi wajahmu terus tergerak hatiku. Oh, ada berkat Tuhan di wajah-wajah yang baik ini. Amin. Begini pantunnya. Matahari tiba pagi hari. Harus gini tangannya. Ya cakep. Ya yang kedua nanti gini ya. Matahari tiba pagi hari. Cakep. Indahnya dari Jogja kemari. Jika kita sudah ibadah pagi hari, cakepnya digoyang. Wah udah pagi hari. Yeay, gitu kan. Percayalah, hutang-hutang, penderitaan, semua pergumulan Tuhan lunasi. Amin. Salaman kiri kanan lagi supaya nyata. Nyata bahwa kita ada, Tuhan ada. Nyata. Boleh kari hitung jendela kita, berapa jendela ini? Nyata kan? Kalau nanti ada panitia pembangunan di hati aku tahu berapa jendela gerejaku. Hilang satu, kemana jendelaku ini? Gitu. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Nyatalah kasih-Mu kepada kami hari ini. Kami saling mengasihi, saling mendukung. Ada target Allah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami sungguh terhormat ditargetkan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kami. Kami sungguh merasa dihargai. Kami sungguh merasa dipertimbangkan agar melalui kami nyata kuasa Allah. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami tidak buta rohani. Kami menolak dan berusaha untuk terus
tidak buta secara iman, tetapi terbukalah mata kami. Nyatakanlah iman kami di dalam kasih dan persaudaraan, di dalam menghadapi hari-hari. Kami boleh memiliki banyak pergumulan dan kami memenangkannya dengan kuasa Tuhan. Berurat, berakar, tumbuh, berbuahlah iman kami. Kami sungguh mendapat berkat hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Semua kami pulang bergembira. Semua kami pulang membawa pemahaman yang bertambah-tambah banyak. Beruratlah pemahaman itu, memberikan kemampuan bagi kami untuk bersyukur dalam segala tantangan hidup. Bahkan menyambut Paskah, bahkan kami boleh mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan mendoakan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami sungguh berbahagia menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun saat ini kami ada pergumulan, tetapi kami bangga Tuhan mempercayakan pergumulan itu ada pada kami, agar Tuhan dinyatakan di dalam pergumulan itu. Dengan cara Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan itu. Tidak menjadi persoalan apakah kami lemah tubuh, apakah lemah ekonomi, apakah kami lemah dalam berpikir, tidak persoalan. Sekarang Tuhan ingin kami hadir dan datang kepadamu, menyerahkan hidup kami dan mempercayai rencana Tuhan, hidup damai dan saling menghargai, menghormati, penuh cinta damai Kristus. Inilah doa-doa kami ya Bapa. Inilah syukur kami. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Engkau disembah, Engkaulah tujuan hidup kami untuk dinyatakan di dalam sehari-hari. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di tengah-tengah dunia ini, mari kita mengaku iman percaya kita. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kembali duduk. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menyatakan iman kita melalui persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita memberi persembahan ini, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Saat kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 403 bait 1 dan seterusnya.
Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara, hari ini kita diajak, bahkan panitia Paskah tadi telah mengajak kita mendoakan orang-orang yang selama ini mungkin ada pergumulan. Mari kita tambahkan dalam memulai doa syafaat ini bagi saudara-saudara, menambahkan doa bagi orang yang di kanan dan di kiri kita. Apakah mau ditanyakan atau tidak pergumulan mereka? Berikanlah hati kita untuk mendoakan mereka. Bahkan bertambah-tambah lagi yang hadir dalam ibadah ini. Sehingga kita semuanya boleh merasakan, mengalami Tuhan. Betapa Tuhan telah menargetkan kita untuk menjadi sasaran pelayanan ini dan menjadi fokus di dalam mengenal Allah, sehingga kita bersama-sama saling mendukung, saling memberikan motivasi dan saling mendoakan. Berdoalah, diberikan kesempatan untuk mendoakan orang-orang di kanan dan kiri, begitupun pribadi kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan doa-doa kami kepadamu. Dalam sukacita kami untuk melewati hari-hari kami percaya Allah hadir untuk menargetkan kami sebagai tanda kuasa Allah ada nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Dan saat ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang di kiri kanan kami. Doa-doa pribadi kami. Doa-doa untuk orang-orang yang sungguh menderita yang kami lihat, yang kami boleh bawa dalam doa. Kiranya semua orang yang ada di ruangan ini bersama-sama menaikkan doa-doa secara pribadi. Dan kami percaya kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan nyatakan kuasanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan. Kami boleh dibawa untuk menyatakan kuasa Allah di dalam hidup kami. Perkataan, perbuatan, kegiatan-kegiatan. Begitupun jadwal-jadwal pelayanan. Semua itu menjadi kebahagiaan bagi kami. Kami sungguh berharga di mata Tuhan. Kami sungguh dipakai Tuhan. Semua orang menjadi berharga di dalam Tuhan. Untuk itulah kami dipakai untuk menyatakan kuasa Allah. Sebab itu nyatalah sudah kuasa Allah di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam doa-doa ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk keadaan dunia. Terjadinya perang, terjadi situasi yang membawa kami juga tetap menaikkan doa kami. Kiranya damai Kristus nyata di dalam proses dan selanjutnya kami juga dipakai membawa damai Kristus dimanapun berada. Negara ini Tuhan utuslah orang-orang yang takut akan Engkau untuk menjadi berkat di tengah-tengah negara kami. Membawa terang Allah sehingga negara ini tetap dalam damai sejahtera dalam prosesnya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk GBKP Bogor. Tuhan memberkati sehingga dalam pelayanan 3 tugas gereja semua yang telah diprogramkan nyata kuasa Allah. Tuhan pakai semuanya anak-anak Tuhan ini untuk boleh mengakar, berurat, tumbuh berbuah imannya melalui program, melalui fokus mengenal Allah, melalui semua kegiatan. Terpuji nama Tuhan, baik kategorial Permata, Zaitun, KKR, Mamre, Moria, semua di dalam doa kami nyata kuasa Allah dan kegiatannya. Begitupun bidang diakonia, baik bagian karitatif, baik kegiatan dalam sekretariatan dan semua programnya.
Tuhan memberkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudara kami Esau Tarigan, Bapak Ferry, Risna Juwita Bru Tarigan, Nande Kenan, Pertua Emeritus B. Ngatan Kentarigan, Bapak Maya. Saudara kami Rika Talenta Bru Sebayang, Nande Clay Sembiring. Tuhan memberkati. Begitupun saudara kami Helma Julianta Brukaro, Nande Geraldo Sembiring. Begitupun Michelle Reis Gladysita Bru Pinem. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tambah umur, sukacita, berakar, berurat dalam firman Tuhan, berbuah, berkembang, dan menjadi berkat seturut dengan kehendak Allah. Kami juga berdoa untuk Majelis GBKP Runggun Bogor Barat, di mana hari ini di dalam periode tanggal 9 sampai 15 Maret, saudara kami ini berulang tahun perkawinan. Semua kami majelis dan juga jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Dalam doa ini kami percaya keluarga Pertua Herdin Pranginangin, Bapak Nada di sektor Yasmin boleh berbahagia di dalam perjabun pernikahan. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas kebaktian minggu baik 15 Maret, 22 Maret, sehingga semuanya ini boleh dilakukan karena kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk semua panitia Paskah yang sudah mengambil bagian, mengingatkan, memaknai, bahkan mengajak untuk memuliakan nama Tuhan di dalam rangkaian Paskah di GBKP Bogor ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam GBKP Runggun Bogor Barat ini boleh semangat sukacita, diberkati semua kegiatan pekerjaan hidup pribadinya, perenungannya untuk menjadi panitia. Sungguh luar biasa karena cinta kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Persembahan syukur kami yang telah kami berikan juga kiranya menjadi berkat dalam pelayanan gereja Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa-doa kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam peningkatan ekonomi jemaat, dan kami semuanya kami percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita masuk di dalam tekad. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bersinarlah terang Kristus melalui diri saudara." Yang mengikut Yesus haruslah memikul salib dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami mau memikul salib-Mu dengan kesetiaan dan keteguhan hati. Untuk meneguhkan dan menguatkan kita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 ayat 1, 2, dan 3 dalam kasih Allah. Harus
kita berdoa seperti yang diajarkan di dalam doa Bapa Kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jalanilah kehidupanmu dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berjalan dengan penuh hikmat. Sebelum kita undur dari rumah Tuhan yang kudus ini, mari kita tetap mengucap syukur kepadanya dalam saat teduh. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu Pasion kelima, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pendeta, peliturgos, dan koordinator, disertai oleh Bapak Ibu yang berulang tahun.